Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi terkait model indeks tunggal. Bersama saya Rahmat Taufan di sini dengan indikatornya 113. Oke, yang pertama ada portofolio model indeks tunggal. Nah, jadi menurut William Sharp tahun 1963 yang merupakan mengembangkan model indeks tunggal atau single index model. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar seperti itu. Nah, hal ini menyarankan bahwa return-return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum common response terhadap perubahan nilai pasar seperti itu. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Fauzan Zaki Raka Pratama dengan 3 NIM akhir 148 akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah formulasi indeks tunggal, di mana rumusnya itu adalah RI sama dengan alpha I ditambah beta I kali RM ditambah EI, di mana alpha I itu merupakan komponen return sekuritas I yang tidak dipengaruhi oleh return pasar. Beta I merupakan ukuran kepekaan return sekuritas I terhadap perubahan return pasar. RM merupakan return indeks pasar dan EI merupakan kesalahan residu. Nah, ini dengan asumsi sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap return pasar dan sekuritas itu akan bergerak menuju arah yang sama hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai hubungan yang sama terhadap return pasar. Nah, selanjutnya di sini adalah keunggulan dan kelemahan model indeks tunggal. Yang pertama itu keunggulannya dia lebih sederhana dibandingkan model Markowitz dalam menghitung korelasi antar saham. Yang kedua dia keunggulannya itu mengurangi jumlah input yang diperlukan dalam analisis portofolio. Dan yang terakhir itu keunggulannya memudahkan penghitungan estimasi resiko saham dengan melihat hubungan terhadap indeks pasar. Nah, kelemahannya itu sendiri, yang pertama itu mengasumsikan bahwa satu-satunya faktor sistematis yang mempengaruhi return saham adalah indeks pasar, padahal faktor ekonomi lain juga dapat berpengaruh. Dan yang kedua, itu tidak mempertimbangkan efek dari sektor industri atau faktor makroekonomi lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari komponen model indeks tunggal sebelumnya. Perkenalkan, saya Davina Rifara Sadira dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 177. Nah, model indeks tunggal ini tuh terbagi return sekuritas ke dalam 2 komponen utama, yaitu yang pertama komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar. Dilambangkan dengan alfa, komponen return yang unik ini hanya berhubungan dengan peristiwa mikro atau micro event yang hanya mempengaruhi perusahaan tertentu saja. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen return yang berhubungan dengan return pasar, dilambangkan dengan beta. Komponen return ini tuh berhubungan dengan return pasar, menyangkut kejadian-kejadian makro yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Kemudian komponen kesalahan atau E1 ini tuh merupakan perbedaan antara sisi kiri persamaan E1 dengan sisi kanan persamaan alfa plus beta 1 dikali return of market atau return pasar. Kemudian salah satu konsep penting dalam model indeks tunggal adalah terminologi beta. Beta merupakan ukuran kepekaan return sekuritas terhadap return pasar. Secara konsensus, return pasar mempunyai beta bernilai 1. Kemudian kesimpulan dari komponen model indeks tunggal yaitu model indeks tunggal ini tuh digunakan untuk memahami bagaimana return sekuritas dipengaruhi oleh faktor pasar serta faktor spesifiknya. Beta menjadi indikator penting dalam analisis risiko dan return. Sementara kesalahan residu mencerminkan variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model pasar. Sekian presentasi dan saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Raka Aditya Putra Raharja dengan NIM akhir 393. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan
mengenai return indeks pasar. Nah, untuk pemilihan dari return indeks pasar sendiri di BI itu beragam ya. Misalnya kita menggunakan indeks LQ45, indeks Sri Kehati, dan indeks BUMN juga bisa, dan indeks-indeks lainnya. Nah, terus jika menggunakan IASG, maka untuk menghitung return pasarnya untuk waktu ke T dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. RMT atau Real Money Trading, rumusnya ISG T dikurangi dengan ISG T min 1 dibagi dengan ISG T min 1. ISG adalah indeks harga saham gabungan. Selanjutnya menghitung beta sekuritas. Nah, menghitung beta sekuritas juga sama pentingnya seperti menghitung sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jika diamati persamaan return model indeks tunggal merupakan persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX plus E, sehingga beta dari sekuritas I dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah ada digambar di dalam PPT berikut. Kalian bisa mencarinya sendiri. X di mana return indeks pasar pada periode ke J, dan Y di mana return sekuritas I pada periode ke J. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penutupan deh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai asumsi model indeks tunggal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Najah Bramanduni dengan NIM akhir 455. Nah, asumsi model indeks tunggal ini merupakan kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J atau E. Jadi tidak berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Nah, return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu untuk setiap aktivitas ini merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, EJ ini tidak berkovari dengan return indeks pasar. Lalu asumsi-asumsi dari model indeks tunggal ini mempunyai implikasi bahwa sekuritas bergerak bersama bukan karena efek di luar pasar. Misalnya efek dari industri atau perusahaan sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Nah, dengan menganggap bahwa pergerakan hanya sekuritas hanya dipengaruhi oleh indeks pasar dan tidak ada pengaruh luar lainnya, model ini menyederhanakan perhitungan resiko dan return dalam investasi. Namun, keakuratan model ini sangat tergantung pada seberapa realistis asumsi-asumsi tersebut dalam menggambarkan kondisi pasar yang sebenarnya. Jadi, model indeks tunggal sering digunakan dalam konteks investasi untuk membantu investor memahami resiko relatif dari sekuritas dibandingkan dengan resiko pasar secara keseluruhan. Baik, mungkin ini saja materi yang bisa dipresentasikan oleh kelompok 1 mengenai model indeks tunggal. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya, model model indeks tunggal adalah metode sederhana untuk menganalisis return dan risiko saham dengan mengaitkannya pada pergerakan indeks pasar atau biasa dikenal dengan IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, model ini membantu investor memahami seberapa besar sih pengaruh pasar terhadap suatu saham melalui beta yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan seberapa besar risiko yang tidak terkait dengan pasar. Untuk keunggulannya sendiri adalah lebih mudah digunakan dibandingkan model yang lebih kompleks, serta membantu dalam pemilihan portofolio yang optimal. Namun, untuk kelemahannya adalah asumsi bahwa hanya faktor pasar yang mempengaruhi saham, padahal ada faktor yang juga berpengaruh. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana dah? Caranya dah. Merekodnya gimana?